Kamu lihat mirip tidak? Mirip. Persis sama. Dokter, terima kasih. Gak usah berterima kasih, kamu udah bisa pulang dari rumah sakit. Kamu bilang jadi kurir makanan, butuh antar berapa pesanan, biar bisa kumpul dana operasi plastik, jadi bintang besar kayak Lin Baola. 3 tahun yang lalu, saya jelas-jelas juga seorang bintang besar seperti Lin Baola. Apakah itu sepadan? Layak. Meski Lin Baola model operasi plastik terbaru, kamu yang pertama mengubah seluruh wajah jadi seperti dia. Apakah kamu penggemarnya? Ya. Saya adalah anti-fansnya. Jika kamu tidak suka dia, kenapa mau operasi plastik mirip dia? Tentu saja untuk menggantikannya. Lin Baola, kamu gila ya. Hal sebesar ini kenapa kamu baru memberitahu saya setelah pertunangan? Jika hal ini diketahui oleh Presiden Gu, pernikahan kalian bisa batal. Itu masalah kecil. Menyinggung keluarga besar pertama, keluarga Gu, apakah keluarga Lin kita masih punya jalan hidup? Ayah, saya salah. Saya masih muda dan tidak tahu apa-apa. Saya pernah melakukan aborsi dan meninggalkan bekas luka di perut. Tapi saya juga sangat menyesal. Tolong bantu saya cari solusi. Sudahlah. Baola berpikiran sederhana, dia juga korban. Kenapa kamu harus memarahinya? Yang terpenting sekarang adalah segera mencari solusi untuk anak itu. Bagaimana cara menipu tuanku? Bagaimana mungkin ada solusi untuk hal seperti ini? Ibu tuanku hari ini balik ke negara. Dia akan tiba malam ini. Saya harus bagaimana? Cepat lap air matamu, saya akan membuka pintu. Halo, saya pengantar makanan. Ini buah pesanan Anda. Bagaimana pengantar makanan bisa ke sini? Kamu baru ya, pengiriman harus lewat pintu belakang. Ini pintu depan. Nyonya, maafkan saya. Cepat minta maaf kepada Nyonya, maaf. Tunggu sebentar, Baola. Kamu ke sini sebentar. Ada apa? Angkat kepalamu. Ikut saya. Namamu siapa? Injin Xinxin. Cincin, apakah Anda bersedia menjadi pengganti saya? Pengganti itu apa sih? Tenang, saya tidak akan merugikanmu. Sebagai pengantar makanan, sehari kamu juga pasti tidak hasilkan 300 yuan, kan? Ini cek 3 juta yuan, asalkan kamu bersedia menjadi pengganti saya, tidur dengan Gu Jingyan, hamil dengan anaknya, dan 9 bulan kemudian melahirkan anak itu untuk saya, 3 juta yuan ini akan menjadi milikmu. Tidak bisa, Nona. Bagaimana bisa saya menyamar jadi Anda untuk tidur dengan tuanku? Kamu pikir saya mau? Kalau bukan karena saya tidak bisa, kesempatan baik ini mana mungkin jatuh ke tanganmu? Hai, Sudahlah, jika kamu ketahuan oleh Presiden Gu dengan status dan posisinya, bukan hanya nyawaku, bahkan nyawa keluargaku pun tidak bisa diselamatkan. Maaf, Nona, saya tidak bisa melakukan ini. Tambah 3 juta lagi? 6 juta? Seumur hidup kamu tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Tapi kalau ketahuan bagaimana? Kalau itu terjadi, jika kita ketahuan, Tenang saja, saya tidak akan bilang. Kamu juga jangan bilang. Dengan wajahmu ini pasti tidak ada orang yang akan menyadarinya. Mirip, sangat mirip. Bahkan aku sendiri hampir tidak bisa membedakannya. Tapi kamu jangan karena mirip saya, lalu memiliki ilusi tentang Gu Jingyan. Nona, bagaimana saya berani menyamakan diri dengan Anda? Mirip dengan Anda adalah kehormatan bagi saya. Syukurlah kamu tahu diri. Oh ya, apakah kamu memiliki tanda lahir, bekas luka, atau tato di tubuhmu? Kalau tidak, lepaskan bajumu. Ada apa, Nona? Tentu saja aku harus memeriksa. Aku harus memastikan kamu tidak memiliki bekas luka atau tato di tubuhmu, agar kamu tidak dikenali oleh Gu Jingyan dan ketahuan. Baiklah, sekarang pakai bajumu lagi. Ini kartu kamar. Setelah berbicara dengan Gu Jingyan, malam ini semua tergantung padamu. Dengar, jangan bermain-main. Setiap kali kamu kembali, aku selalu memeriksa tubuhmu. Jika kamu berani membuat tanda rahasia agar bosku mengingatmu, kamu akan berakhir buruk. Mengerti, Nona?
Lin Baola, kamu telah menghancurkan hidupku dan tidak perlu membayar apapun, bahkan bisa menikahi Guzong yang kaya raya. Apakah ini adil? Aku tidak akan membiarkannya. Lin Baola itu adalah pencuri. 3 tahun lalu kami berdua adalah bintang baru. Hanya karena dalam pemilihan aktris tercantik, aku mendapat posisi pertama. Dia malah membakar wajahku. Jangan Lin Baola, aku mohon padamu, aku mohon jangan. Jangan. Kalau mau menyalahkan, salahkan wajahmu ini. Aku ingin kamu tak bisa jadi aktris. Aku ingin kamu dengan wajah ini, dimanapun pergi selalu jadi bahan tertawaan. Kemudian, Lin Baola mengambil alih drama TV yang sebelumnya kontrak dengan saya dan menjadi sangat populer, sementara aku harus mengantar makanan dengan wajah ini dan berhutang denda. Aku kenyang hanya dengan melihat wajah jelekmu yang antar makanan. Semua kenyang. Semua sudah kenyang. Hidupku telah hancur. Sedang memikirkan apa? Sedang memikirkanmu. Lin Baola, kamu pikir dengan membuat tanda pasti akan dilihat? Ada beberapa tanda yang tidak terlihat. Sama bisa membuat bosku mengingat. Kenapa kamu hari ini begitu bersemangat? Kamu tidak suka seperti ini. Suka. Terima kasih, aku akan kembali dulu. Semalam terlalu intens, rantainya sampai terputus. Rantainya sampai rusak. Semalam bosku minta kamu berapa kali? Paula, kamu lupa mengambil tasmu. Tas kamu lupa diambil. Jingyan, terima kasih. Wajahmu kenapa? Sepertinya alergi, sebentar lagi pasti akan sembuh. Jingyan, jika kamu ada urusan silakan sibuk dulu, aku tidak apa-apa. Kalau ada masalah, telepon aku. Baik. Nona, Urusan kita belum selesai. Katakan kemarin bosku meminta kamu berapa kali. Nona jangan marah. Biasanya di depanku berpura-pura baik, di belakang banyak akalnya. Pasti kamu yang menggoda bosku di atas ranjangnya, rendah. Nona, kamu salah paham, salah paham. Aku salah paham apa? Jangan-jangan kamu ingin bilang bosku menyukaimu? Bosku belum pernah cium aku. Pasti kamu pakai trik buat memikat bosku. Nona, bukan begitu. Lalu apa ini di lehermu? Masih bilang tidak? Jalan. Kamu sedang apa? Ma, kenapa kamu membantu wanita murahan itu, Paula? Kamu gila. Kalau kamu melukainya dan Bu Jurika bagaimana? Ma, wanita murahan itu menggoda Gushang. Kalau aku tidak mengurusnya, dia akan naik ke atas kepala aku.
Kalau mau menyalahkan, salahkan saja perutmu yang tidak berguna itu. Sekarang dia bukan wanita biasa. Kamu juga harus berhati-hati ke depannya, dengar tidak? Halo Jingyan, Baiklah, kamu ada waktu malam ini? ada waktu. Tentu saja ada waktu, baik. Aku suruh sopir jemput kamu. Pergi ganti baju. Malam ini harus temani Jingyan. Kalau kamu berani berbuat curang dan aku tahu, aku tak akan maafkanmu. Ayo makan sarang burung ini. Nyonya, ini terlalu berharga. Saya tidak pantas. Makan saja. Kamu ini hanya dengan tubuh yang sehat baru bisa segera memberikan kami anak dari Paula. Malam ini aku bawa ke suatu tempat. Ini adalah rumah baru saya. Kamu adalah orang pertama yang datang ke sini. Lin Baola, orang jahat seperti itu, tapi dicintai dengan hangat oleh Presiden Gu. Apakah ini adil? Lin Baola sama sekali tidak bisa bermain piano, tapi dia terus berbohong untuk menjaga image-nya, mengklaim bahwa dia bisa. Jingyan, aku akan memainkan sebuah lagu untukmu. Ada apa? Apakah aku mainnya kurang baik? Kamu bermain dengan baik, tapi aku rasa tubuhmu adalah instrumen musik yang paling indah. Pelacur, tunjukkan padaku apa trik tingkat tinggi yang kamu gunakan tadi malam. Nona, saya tidak. Sekretaris Presiden Gu udah datang. Biarkan dia masuk, cepat turun. Kalau ketahuan orang lain, saya tak akan maafkan kamu. Nona, malam ini adalah pesta kembalinya Presiden Gu ke negara. Semua pemuda dan pemudi teratas di dalam negeri akan hadir. Presiden Gu juga mengatakan bahwa kamu harus pergi bersamanya. Saya akan. Ini adalah hadiah dari Presiden Gu untukmu. Bintang Negara, inikah kalung yang bernilai 10 miliar di lelang itu? Presiden Gu memang pantas menjadi orang terkaya. Sungguh sangat royal. Kalau begitu saya permisi dulu. Kamu lakukan di ranjang sampai Presiden Gu kasih kamu kalung 10 miliar? Nona, saya tidak melakukan apa-apa.
Sudah 5 tahun saya kenal Gu Jingyan, tapi dia tak pernah kasih saya hadiah. Pasti kamu pakai trik ya? Nona, bagaimana saya berani? Saya masih tahu diri. Kalau bukan karena wajahmu yang mirip Nona, Presiden Gu tak akan melirikku. Apalagi kasih hadiah mahal begitu. Sudahlah, kenapa kamu memukulnya lagi? Tidak takut kalau Presiden Gu bertanya? Ibu, saya kan anak ibu. Kenapa ibu membela dia? Kalau kamu berprestasi dan bisa punya anak, tidak akan ada banyak masalah. Ibu, jangan tertipu olehnya. Dia itu orang yang tidak jujur. Pasti ada yang dia rencanakan di belakang. Usir dia, jangan biarkan ganti saya lagi. Gak bisa. Masih mau nunggu sampai dia lahiran? Kalau tidak ada anak, meskipun kamu bisa menikah dengan Presiden Gu, lalu bagaimana? Tetap akan terbongkar. Ibu harus menunggu dia merebut Presiden Gu dari saya baru percaya. Kamu sabar lagi. Ibu janji, saat dia melahirkan anak itu, akan menjadi hari kematiannya. Saya akan membuatnya mengalami kesulitan melahirkan hingga meninggal. Sepertinya masih kurang sesuatu. Riasan ini bagus. Malam ini kamu pakai riasan ini untuk pergi ke pesta bersamaku. Badut. Jingyan. Kalung ini kenapa terasa agak ketat ya? Padahal sudah dibeli sesuai ukuranmu. Mana mungkin sedikit pun tidak ketat, pas banget. Dia siapa? Dia adalah pembantu saya karena jelek semua orang memanggilnya Badut. Benar kan, Badut? Ya, berkat Nona tidak keberatan. Saya mendapat pekerjaan. Jingyan, saya cukup baik hati kan? Pesta akan segera dimulai. Mari kita masuk. Limbaola. Ternyata Badut malam ini adalah kamu ya. Halo? Presiden Gu akhirnya kembali ke negara ya. Selamat-selamat. Kembali ke rumah untuk pertunangan. Kebahagiaan berlipat. Kamu anak beruntung sekali. Perkenalkan kepada semua orang. Ini calon istri saya. Aktris terkenal kan? Seluruh rakyat negara tahu. Aktris kamu ini orangnya lebih cantik dari foto ya. Pantas Presiden Gu rela bayar mahal buat beliin Aurora Borealis buatmu. Baola, saya masih punya satu hadiah lagi untukmu. Masih ada. Presiden Gu, kamu terlalu memanjakan aktris ini. Kasih kalung 10 miliar aja belum cukup. Masih ada hadiah lain. Saya tak berani bayangkan. Jingyan, kamu masih mau memberikan saya apa? Itu. Piano. Itu. Piano. Piano ini saya sudah pernah lihat. Ini bukan piano yang digunakan oleh pianis terkenal nasional itu saat pertunjukan beberapa hari yang lalu ya. Saya pergi. Ini piano kelas atas. Punya uang pun belum tentu bisa dibeli. Hebat ya Presiden Gu, ini bisa kamu dapatkan. Aktris, Presiden Gu benar-benar baik sekali padamu ya. Kalau saya bisa punya calon suami seperti Presiden Gu sudah bagus. Bagaimana? Suka tidak? Tentu saja suka. Mainkan satu lagu, coba lihat. Iya, aktris, tunjukkan kemampuanmu. Saya dengar dari kecil kamu sudah belajar piano. Kemampuanmu bisa disejajarkan dengan pianis besar. Iya, saya juga pernah dengar. Aktris, ayo naik dan mainkan 2 lagu untuk menghibur semua orang. Biarkan semua orang menikmati. Toh melihat wanita cantik bermain piano tidak sering terjadi dalam setahun. Jangan malu, ayo. Baik. Kenapa dia nggak main piano? Ada apa ya? Kenapa dia belum main? Jangan-jangan dia tidak bisa bermain. Tidak mungkin kan? Jangan bilang aktris itu tak bisa main piano.
Jangan asal bicara. Saya tidak asal bicara, lihatlah gerakan tangannya itu. Tidak terlihat seperti pemain piano. Kemarin Miss Duan juga begitu kan? Mengaku sebagai pemain cello, tapi pada kenyataannya dia bahkan tidak bisa membedakan antara cello dan bukin. Sungguh membuat orang tertawa. Jangan-jangan aktris ini juga seperti itu. Maaf semuanya. Nyonya saya melarang saya berbicara, tapi saya harus mengatakannya. Maaf semuanya. Nyonya melarang saya bicara, tapi harus saya katakan bahwa beliau cedera tangan dan sementara ini tak bisa main piano. Benar, saya tak ingin merusak suasana, tapi tangannya memang tidak nyaman. Lain kali pasti akan main untuk semua. Setelah cedera tangan masih bersikeras berbicara dengan kami. Tuanku, tunangan Anda ini sungguh hebat ya. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Tidak apa-apa, beberapa hari lagi akan sembuh. Baiklah, kita bicara lain waktu. Tunggu sebentar, ini pembantu saya. Bagaimana kalau dia yang bermain piano untuk semua orang? Dengan wajah sejelek itu, siapa yang mau mendengarnya bermain? Iya, lagi pula seorang pembantu pantas mendapatkan piano sebagus itu. Nyonya, saya dapat menjamin bahwa biasanya saya sendirilah yang mengajarkan dia cara bermain piano. Meskipun kemampuannya tidak sebanding dengan maestro, tapi untuk menghibur semua orang masih bisa. Karena semua orang ingin mendengar, biarkan dia bermain. Biarkan bermain saja. Mulailah, Badut. Ini bukan lagu semalam kan? Kamu siapa? Kamu siapa? Tuanku, saya pembantu Nyonya. Siapa yang mengajari kamu lagu ini? Siapa lagi kalau bukan saya yang mengajari, Tuanku? Maaf, telah menampilkan yang tidak sempurna. Anda keluar dulu. Baik. Saya suruh mempermalukan diri, malah jadi pusat perhatian. Bukan begitu, Nyonya. Anda yang menyuruh saya bermain piano. Saya hanya menurut perintah Anda. Saya tidak berani melanggar keinginan Anda. Kamu kira saya bodoh? Seorang pengantar makanan bagaimana bisa bermain piano? Saya memang sempat belajar bermain piano sejak kecil. Tentu saja, hal tersebut merupakan bagian dari persiapan untuk sebuah peran. Namun, pada akhirnya, peran yang telah saya persiapkan itu direbut olehmu. Baiklah, mereka semua sudah pergi. Kamu gak enak badan, Paula. Kamu kenapa? Saya tidak apa-apa, hanya tidak terbiasa dengan banyak orang. Ayo pergi. Kamu beruntung, saya akan mengurusmu di rumah nanti. Kemari. Kemarin main piano masih oke. Kenapa hari ini tanganmu cedera? Saya juga tidak tahu kenapa. Mungkin karena saya ada Anda? Apa maksudmu kamu ada? Sepertinya begitu kan? Anda suka anak ini? Tentu saja. Jingyan, ada apa? Kalung tersebut tampak sangat cocok tergantung di lehernya. Dia memang bukan seorang bayi lagi. Presiden Gu, kenapa hari ini Anda sendiri yang mengantar gadis kecil ini pulang?
Baola hamil, Paman dan Bibi. Tolong jaga dia baik-baik. Kamu hamil. Aduh, Ini benar-benar kabar baik. Jingyan, kamu kembali ke perusahaan dan sibuk saja, jangan khawatirkan aku. nanti malam kita bertemu. Shin, kamu cukup mampu ya, bisa membuat presidenku sendiri mengantarmu pulang. Nona, kenapa saya harus berpura-pura bodoh? Saya belum menagihmu untuk bermain piano semalam. Bu, kamu berani memukul saya demi wanita murahan ini? Jika kamu merusak anak di perut Shin, bagaimana kamu bisa menikah dengan Presiden Gu? Lin Baola, jika saya menemukan kamu menyakiti Shin lagi, saya tidak akan bersikap sopan denganmu. Apakah kalian orang tua saya atau orang tuanya? Kenapa kalian semua memihak padanya? Nona, bangun dan makan siang. Jangan sampai kelaparan. Kamu masih berani masuk? Melihat wajahmu saja sudah membuat saya kenyang. Apakah kamu siluman rubah? Bahkan ayah dan ibu saya pun terpesona olehmu. Nona, sikap Tuan dan Nyonya berubah hanya karena saya mengandung. Saya tahu diri, saya hanya pengganti Nona, alat untuk melahirkan anak. Apakah kamu benar-benar berpikir seperti itu? Ya, saya hanya berharap setelah melahirkan, Nona bisa menepati janji dan membiarkan saya pergi. Presiden Gu telah membelikanmu banyak hadiah dan begitu lembut padamu. Apakah kamu rela pergi? Presiden Gu baik padaku sekarang karena dia tidak tahu saya pengganti Nona. Saya tak punya perasaan terhadap Presiden Gu. Berada di dekatnya cuma menambah risiko terungkap. Lagi pula, Nona sudah baik memberi saya 6 juta sebagai imbalan. Sekarang saya hanya ingin pergi dengan 6 juta itu. Lumayan kamu punya otak, bawa makanannya ke sini. Lin Baola, tidak lama lagi kamu akan menjadi penggantiku. Presiden Gu, kenapa Anda datang? Saya khawatir tentangmu, jadi saya khusus memanggil dokter untuk memeriksa apa yang perlu diatur. Dokter apa? Nona Lin, saya akan mengambil darah Anda untuk pemeriksaan lengkap. Tolong jangan tegang. Harus mengambil darah juga. Kalau begitu Gu Jingyan tidak akan tahu saya tidak hamil. Jingyan, bagaimana kalau kita urungkan saja? Saya rutin melakukan pemeriksaan kesehatan setiap tahun dan kondisi tubuh saya baik-baik saja. Bagaimana bisa sama? Sekarang kamu hamil, saya harus memastikan semuanya aman. Jingyan, sebenarnya saya takut darah. Bagaimana kalau kita tidak jadi saja? Tidak apa-apa, saya akan menutupi matamu, sehingga kamu tidak akan takut. Presiden Gu, tunggu sebentar. Presiden Gu, tunggu sebentar. Saya baru ingat, Nona sudah makan pagi tadi, tidak bisa mengambil darah jika tidak puasa. Memang lebih baik mengambil darah saat perut kosong. Baiklah, ini masalah besar. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Saya juga lalai. Jadi begitu dokter, bagaimana kalau kita lain kali saja? Jingyan, terima kasih sudah begitu peduli padaku. Tidak usah berterima kasih. Sekarang kamu dan anakmu yang paling penting, istirahatlah yang baik. Saya pergi dulu ke dokter. Hampir ketahuan. Jin Xingxin, kamu cukup tanggap ya. Nona, Anda baik pada saya. Ini kewajiban saya. Gu Jingyan mungkin akan panggil dokter lagi untuk cek. Ini tak akan berakhir. Jadi kamu tidak perlu memakai masker di rumah. Berperilakulah seperti di luar. Menjadi penggantiku. Baik. Lin Baola, kamu yang memintaku untuk menjadi penggantimu. Jangan menyesal ya. Silakan minum teh, Nona. Jin Shin, kamu sangat berani menyamar sebagai seorang Nona. Kamu gila. Pelayan, kamu mengerti tidak arti menjadi pengganti? Artinya saat melihatku, bersikaplah seakan kamu melihat Lin Baola. Sudah jelas belum? Sudah jelas.
Kalau kejadian ini terulang, kamu bisa angkat kaki. Baik. Baola, aku beritahu kamu beruntung sekali. Ini adalah agen Lin Baola, kakak Zhao. Sutradara Wang baru saja membuat film baru dan sedang mencari pemeran wanita utama. Aku sudah memohon dan akhirnya bisa mengatur kesempatan ini untukmu. Janjiannya malam ini akan ada wawancara. Ayo cepat kita pergi. Kakak Zhao, apakah sutradara Wang itu sutradara besar itu? Ya, itu sutradara Wang dengan kacamata hitam super. Kakak Zhao, kamu tahu tidak? Sutradara favoritku adalah dia. Baik, berikan penampilan terbaikmu. Jika terpilih hari ini, kamu bisa jadi aktris terbaik tahun ini. Sutradara Wang, biar aku perkenalkan. Tidak perlu, kita semua sudah sangat akrab. Baiklah, jika tidak keberatan, kita bisa mulai uji coba sekarang. Tidak masalah, sutradara. Mari, saya mau tanya satu pertanyaan. Kamu bisa berbicara bahasa Kantonis? Bisa. Mari, tes dia. Jika langit memberiku bantal, aku akan mengatakan 3 kata pada seorang gadis. Aku cinta kamu. Jika harus memberi batas waktu pada cinta itu, aku akan bilang selamanya. Saya akan bertanya lagi, kamu bisa bela diri? Bisa. Tes dia. Tiga, 2, 1, aksi. Baola, aku tidak tahu kamu bisa hal seperti ini. Tidak menyangka Baola sangat berbakat, sangat cocok menjadi pemeran utama wanita saya. Sutradara, bagaimana kalau kita tetapkan hari ini saja? Seperti Baola yang cantik dan berbakat ini memiliki jadwal yang sangat padat dan sulit untuk diatur loh. Bawa kontraknya kemari. 哎呀，这太好了！你看看，你可得多跟导演学习啊。谢谢导演。Dan meminta pihak B membayar denda 1 miliar bila kontrak dilanggar. Ini yang saya inginkan. Nona, ini dari kakak Zhao untuk Anda. Apa? Kamu turun dulu. Apa masalah dengan kontrak ini? Sudah tanya saya belum? Tidak tanda tangan kontrak. Ya gila. Biar saya lihat. Ini adalah kontrak dengan sutradara besar. Ini adalah hal yang baik. Kenapa kamu terburu-buru? Pak, saya tidak bisa memainkan peran ini. Sutradaranya harus bisa berbahasa Kanton dan juga harus bisa kungfu. Saya tidak bisa keduanya. Tidak bisa, kamu belajar saja. Tidak sempat. Sebentar lagi syuting dimulai. Saya tidak bisa apa-apa. Ini bukan membuat saya malu. Iya juga. Kalau begitu kita tolak saja. Tidak bisa ya. Di kontrak tertulis jika melanggar harus membayar denda 1 miliar. Berapa? 1 miliar. 1 miliar. Bagaimana kita bisa membayar itu? Bagaimana kalau saya minta bantuan Gu Jingyang? Saya tunangannya. Pasti mau bantu bayar denda itu. Berbuat onar. Kamu akan mencari Gu Jingyan. Kamu akan bilang apa? Kamu akan memberitahunya bahwa sebenarnya orang yang mengandung anaknya adalah orang lain. Kamu akan memberitahunya bahwa sebenarnya kamu tidak bisa apa-apa. Ini nggak bisa, itu juga nggak bisa. Terus saya harus gimana? Sampai saat ini hanya ada satu cara, ada satu solusi. Ayah, maksudmu adalah? Nah, biarkan Shinshin menggantikanmu untuk berakting. Tidak mau. Dia merebut bosku dariku, kini juga ingin ambil posisi ratu filmku. Takkan kubiarkan. Lalu mau salahkan siapa? Jika kamu cukup hebat, tidak ada orang yang bisa merebut apapun dari kamu. Jika kamu merasa cukup baik, ini bisa menjadi kesempatanmu yang tepat. Ayah, Kamu pikirkan lagi cara untuk membantuku. Kamu diam! Keputusan tentang hal ini sudah final. Saya sudah tahu kamu tidak memiliki niat baik.
aku akan mencakar wajahmu. Saya akan menggores wajahmu. Baiklah, saya baru saja mendengar bahwa kamu melakukan uji coba akting hari ini dengan sangat baik. Selamat ya. Terima kasih. Untuk merayakan, besok saya akan menjemputmu ke lokasi syuting. Baik. Kamu sengaja. Kamu ingin saya malu di depan seluruh negara. Bukan itu. Jadi, kamu mau saya bayar denda 1 miliar atas pelanggaran kontrak? Jalang. Kamu berani melawan? Sekarang kamu semakin berani. Saya sarankan berpikir jernih. Jika hari ini kamu lukai wajah saya, bagaimana penjelasanmu ke bosku besok? Bagaimana penjelasanmu kepada sutradara? Jika Nona merasa bisa mengatasinya, silakan bertindak. Kamu pikir saya tidak berani? Sial. Sutradara, tenang saja. Saya akan pelajari naskahnya dengan seksama di rumah. Tentu saja saya tenang. Saya memang sangat mengharapkanmu. Sepertinya sutradara sangat menyukaimu. Dia adalah sutradara favorit saya. Tidak menyangka benar-benar bisa bekerja sama dengannya suatu hari. Bukankah kamu sebelumnya bilang dia adalah sutradara yang paling kamu benci? Oh ya? Mungkin saya sudah berubah. Kamu memang sudah banyak berubah. Bagaimana saya tidak tahu bahwa kamu bisa berbahasa Kantonis dan kungfu? Sebagai aktor, harus bisa sedikit dari segalanya. Jing Yan, terima kasih. Siapakah dia sebenarnya? Bos Guo, apakah kita pergi? Pergi. Tunggu sebentar. Orang ceroboh ini. Kamu ini orang jahat, memang tidak jujur. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu berpura-pura apa? Pelayan sudah memberitahuku bahwa kamu sengaja memakai bajuku dan berpura-pura menjadi aku untuk menipu Zhao Jie membawamu audisi. Kamu sengaja membuat saya membayar denda karena pelanggaran kontrak. Kamu baru sadar sekarang. Saya memang tidak salah melihat. Kamu jalang, sudah lama ingin menggantikan saya. Berani pukul saya? Saya memberitahu kamu, tujuan saya mendekati kamu adalah untuk menggantikan kamu demi hari ini. Saya sudah menunggu selama 3 tahun penuh. Sebenarnya kamu siapa? Kamu benar-benar tidak tahu saya siapa. Jin Kexin, kamu. Ya, kamu adalah Jin Kexin. Benar, nama saya Jin Kexin. Tidak mungkin. Kamu sudah mati, kamu sudah melompat ke sungai dan mati. Berkat Lin Baola, saya memang ingin mengakhiri semuanya. Anak, apa yang membuatmu begitu putus asa? Jangan urusi saya lagi. Hidup saya sudah hancur. Saya tidak punya apa-apa lagi. Biarkan saya mati saja. Kamu masih muda, ngomong apa hancur dan mati? Lihat, saya juga hidup susah seperti ini kan? Tapi nyawa saya belum terputus, Lin Baoda. Ini takdir, kita bertemu lagi. Saya akan membuat kamu membayar. Kamu berani mempermainkan saya? Saya akan membunuhmu. Apa yang akan kamu lakukan? Tidak apa-apa. Jing Yan, saya yang sebenarnya adalah Baola.
Kamu, kenapa wajah kalian sama? Karena dia adalah penipu. Dia menyamar sebagai saya, Jingyan. Aku sebenarnya tunanganmu, Jingyan. Dia yang menyamar sebagai saya. Jin Kexin, jangan lupa kamu adalah pengganti saya. Kamu malah memutarbalikkan fakta di depan Jingyan. Saya bukan pengganti siapa-siapa, saya adalah aslinya. Malah kamu, kenapa kamu operasi plastik agar wajahmu mirip dengan saya? Jin, kamu tidak punya malu, pengganti tetaplah pengganti. Jangan pikir operasi plastik bikin wajahmu mirip, aku bisa gantikan aku. Jingyan, lihatlah saya adalah Baola. Kamu tidak mengenali saya lagi? Ada apa dengan kalian? Ibu, ayah, wanita murahan ini, dia balik menuduh saya sebagai pengganti. Cepat bantu saya katakan pada Direktur Gu siapa yang sebenarnya pengganti. Ayah, ibu, saya hamil anak Jingyan. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi pengganti? Direktur Gu benar, dia adalah Paula. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Itu terjadi, kenapa nggak bilang Direktur Gu? Kamu diam. Kalau kalian diam, saya yang bicara. Direktur Gu, dia adalah pengganti yang saya cari. Karena saya. Kamu memukul saya? Ini pelajaran untuk kamu yang berani menyamar sebagai Paula kan. Panggil orang, buang orang gila ini ke rumah sakit jiwa. Saya bukan pengganti, saya adalah Lin Baola yang sebenarnya. Lepaskan saya. Semua ini adalah karma yang kamu dapat. Naskah itu sengaja kamu tinggal di mobil saya biar saya datang selamatkan kamu kan? Benar. Jadi sekarang saya harus memanggil kamu Baola atau Jin Kexin? Maaf Direktur Gu, saya telah menipu Anda. Kamu menipu saya tentang apa? Lin Baola benar. Saya adalah pengganti. Saya operasi plastik agar mirip dia hanya untuk mendekatinya, menggantikannya, dan membuatnya gila. Sebenarnya bagi saya, kamu bukan pengganti. Lalu saya ini apa? Tunangan. Gu Jingyan, apakah kamu sudah tahu saya bukan Lin Baola? Kamu tebak. Saya adalah tunangan Direktur Gu, saya adalah bintang film. Ini tempatnya. Baola, saya bukan pengganti. Saya adalah tunangan Direktur Gu, saya adalah bintang film. Saya bukan Baola, saya adalah bintang film. Saya adalah tunangan Direktur Gu. Baola, Kamu nggak kenal kami lagi? Saya adalah ibumu. kamu adalah pengganti. Anak. Saya adalah ayahmu. Kamu juga adalah pengganti. Kalian semua adalah pengganti. Semua adalah pengganti.